Oke, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat datang di Connect Talk Instagram Live bersama Live at Linknet nih pastinya. Nah, jadi buat followers baru yang sebelumnya mungkin belum tahu apa sih itu Connect Talk, Kak. Nah, jadi Connect Talk itu adalah monthly event yang diadakan oleh Linknet yang akan membahas topik-topik terhits, topik-topik terkini. Nah, untuk topik line up Connect Talk di tahun 2021 ini kita akan membahas beberapa hal mengenai mental health, mengenai generasi Z dan industri 4.0, dan juga akan membahas mengenai personal branding, financial planning untuk millennials. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan nih karena topik-topiknya menarik banget. Nah, untuk hari ini khusus kita akan membahas mengenai salah satu problem mental health. Apa itu? Yaitu cara mengatasi gangguan kecemasan terkhusus nih di tempat kerja. Oke, teman-teman, menarik banget ya. Nah, sebelum lanjut nih, aku pengen perkenalan diri dulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang nih. Jadi perkenalkan, nama aku Gita Navita Putri, panggilannya Gita. Nah, aku di sini sebagai host yang akan memandu Connect Talk hari ini. Di mana narasumbernya hari ini adalah Ibu Ayu Ningtyas, seorang psikolog klinis dari Siloam Hospital. Nah, penasaran dong ya kan sama narasumbernya? Nah, buat teman-teman makanya stay terus di Instagram kita Connect Talk hari ini. Karena nanti di akhir acara bakal ada quiz nih di Instagram story Instagram kita. Dan bagi teman-teman yang beruntung bakal dapat hadiah yang menarik pastinya. Nah, buat teman-teman jangan lupa ajakin teman-temannya untuk nobar, nonton bareng Connect Talk, dan bakal banyak banget ilmu yang bermanfaat hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku langsung aja ya. Ini sudah ada bersama kita Ibu Ayu Ningtyas. Halo, selamat sore. Selamat sore Gita, selamat sore teman-teman. Iya, selamat sore Bu. Gimana Bu kabarnya, sehat Bu? Sehat, baik. Semoga Gita dan teman-teman juga sama ya, sehat semua ya. Iya, amin. Nah, gimana Bu hari ini masih tetap bertugas ya Bu, walaupun masih di masa pandemi? Harus masih tetap semangat ya, sama ya sama Gita ya. Iya, pastinya. Kita harus tetap semangat, jaga kesehatan ya Bu, dan selalu bahagia. Karena kalau misalnya kita nggak bahagia nih, penyakit gampang banget masuk ke tubuh kita ya Bu. Betul, kesehatan mental juga berarti ya Gita ya. Iya, bener banget. Nah, pas banget nih Bu, hari ini kebetulan kita akan membahas mengenai salah satu problem mental health Bu. Nah, sebelum mulai mungkin Ibu Ayu bisa memperkenalkan diri dulu Bu, karena banyak banget netizen yang kepo nih. Silakan Ibu. Ya, selamat sore teman-teman semua. Gita juga, perkenalkan nama saya tadi udah dikenalin ya sama Gita Ayu Ningtyas. Saya adalah psikolog klinis dari Siloam Hospital, tepatnya Siloam Hospital TB Simatupang di Jakarta Selatan. Tuh, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ya Gita ya tentang benar banget mental ya. Iya, benar banget. Nah, jadi teman-teman, tadi Bu Ayu udah perkenalkan diri ya. Jadi buat teman-teman, hari ini Bu Ayu akan memberikan materi mengenai gangguan kecemasan dan juga cara mengatasinya ya Bu. Nah, mungkin Bu kita bisa langsung aja kali ya Bu sharing-sharing ilmunya, karena saya penasaran banget nih Bu sama topiknya. Iya. Nah, jadi Bu, mungkin banyak banget di luar sana orang-orang yang mungkin belum tahu bahkan ya Bu, apa sih itu kecemasan atau gangguan kecemasan. Mungkin Ibu bisa jelaskan dulu Bu sedikit. Nah, ini kita suka lupa nih bahwa kecemasan, cemas, dan gangguan cemas itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau sudah namanya gangguan, berarti kan ada something wrong ya. Kalau cemas itu ya, cemas aja hal yang biasa, wajar ya ketika seorang manusia gitu, kita merasa cemas dan khawatir ketika ada sesuatu yang mungkin membuat kita takut, ada hal-hal yang membuat kita takut, ada kepikiran stres atau apa biasanya membuat cemas. Tapi kalau namanya udah gangguan kecemasan, kita yang perlu diperhatikan biasanya berlangsungnya lama. Kalau untuk diagnosa paling tidak 6 bulan sudah berlangsung. Ditandai dengan cemas dan khawatir secara berlebihan. Jadi hampir ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari itu kita akan cemas, khawatir, kadang-kadang tanpa trigger atau tanpa pelatuk yang jelas gitu. Kalau misalnya kita cemasnya karena besok mau ada presentasi besar gitu ya ke atasan misalnya, kita cemas, wajar dong, semua orang pasti akan merasa cemas ya. Tapi kalau namanya gangguan kecemasan, itu dia berlangsungnya bisa lama. Dan kadang-kadang triggernya atau pelatuknya kita sudah nggak ngerti gitu. Sepanjang hari bisa cemas, lalu juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita bicara gangguan cemas, sebenarnya itu banyak kita gangguan cemas.
Cuma yang kita sering awam sering katakan gangguan cemas itu yang generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan menyeluruh, atau yang mungkin kita sering dengar panic attack, pernah dengar kali ya? Iya benar. Nah itu juga termasuk gangguan kecemasan. Dua besar itulah yang paling sering kita temui, dan memang yang teman-teman tahu biasanya dua itu ya, gangguan kecemasan itu. Cemas gampang, secara mudahnya gangguan cemas adalah cemas dan khawatir secara berkepanjangan lebih dari 6 bulan kadang-kadang tanpa pemicu yang jelas, itu aja mudahnya ya. Oke. Jadi sebenarnya saya baru tahu nih Bu, saya baru paham ternyata cemas dan gangguan kecemasan itu sendiri berbeda ya Bu. Betul sekali. Wah, ini ilmu yang pertama banget nih teman-teman ya. Ini kedepannya bakal seru banget nih. Nah, berhubung dengan cemas dan gangguan kecemasan Bu, biasanya itu kan akan menimbulkan yang namanya stres. Sebenarnya ada kaitan nggak sih Bu antara cemas dan juga stres gitu Bu? Nah, berkaitan sekali. Bisa begini kita, kalau stresnya itu stres atau stresor atau tekanan, dia bisa menimbulkan kecemasan, betul ya, dalam kondisi di bawah tekanan kita bisa cemas, atau karena kita cemas terus-menerus, yang terjadi akhirnya kita stres. Jangan, kalau kita tidak regulasi dengan baik, gangguan kecemasan itu banyak sekali yang hati-hati loh, bisa ke arah depresi juga. Karena cemas berlebihan bisa, pertama stres dulu nih, aduh gimana ya saya kok cemas ya, kok berlebihan begini ya, selalu takut ya, setiap hari khawatir. Akhirnya kan pasti kita terpengaruh dong, pasti kita stres dong, gitu, tertekan dong, gitu. Akhirnya bisa juga linknya itu ke gangguan depresi, bisa jadi. Jadi kalau ditanya berkaitan enggak, sangat berkaitan dengan stres tentunya, kecemasan itu, gangguan kecemasan. Oke, jadi sebenarnya stres itu juga sebagai pemicu ya Bu untuk timbul kecemasan dan gangguan kecemasan. Betul. Contohnya ketika kita tadi ya, misalnya kerja ada deadline banyak gitu ya, itu kan stres ya, stres gitu. Nah biasanya kita kan terus cemas gitu. Berhubungan tentunya dengan stres. Berarti stres selalu bisa menimbulkan kecemasan ya Bu? Betul. Atau sebaliknya tadi yang kita bilang ya, kecemasan bisa jadi linknya justru ke stres. Oh iya, oke. Iya Bu. Oke, saya baru tahu sih Bu, karena menurut saya cemas yang bikin stres yang biasa saya rasakan kayak gitu ya Bu. Ternyata stres juga bisa jadi pemicunya untuk cemas. Iya, betul. Oke. Nah sebenarnya Bu, kalau misalnya kita merasakan cemas itu sesuatu yang normal nggak ya Bu untuk tubuh kita sendiri gitu? Normal nggak kalau menurut kita? Ayo, kalau kita cemas. Kalau menurut aku mungkin untuk beberapa hal normal ya Bu, tapi terkadang suka yang berlebihan gitu kan Bu. Nah, betul sekali. Cemas itu adalah hal yang sebenarnya sangat wajar ya. Kita itu sebagai manusia, siapapun lah menurut saya pasti pernah tuh namanya cemas, khawatir. Kalau kita mau flashback sebelum kerja deh, waktu mau ujian skripsi, sebelumnya cemas, nggak bisa tidur gitu, khawatir, mungkin ada yang bolak-balik ke WC gitu. Iya, benar. Gitu ya, nggak bisa tidur, cemas, berdebar-debar, keringat dingin gitu ya kita ya biasa. Nah, tapi yang perlu kita ingat bahwa cemas itu kadang-kadang itu baik kita. Cemas itu bisa positif, dalam arti begini, ketika kita cemas, kita mau ujian skripsi, yang kita lakukan apa? Kita belajar dong. Kita nggak mau kalau besok kita ditanya pengujinya kita bengong dong, kan nggak mungkin. Jadi dengan cemas itu kita belajar menguasai materi yang ada. Bayangkan kalau kita nggak dikasih cemas, nggak dikasih khawatir, ya udahlah, ujian aja lah, gitu kan, jalanin aja lah. Yang terjadi apa? Mungkin nilai kita nggak bisa sebagus ketika kita cemas. Ternyata cemas itu ada bagusnya juga, ada positifnya. Tidak selalu cemas itu tuh jadi penjahat gitu. Sama dengan stres. Stres itu tidak selalu jadi hal yang negatif atau hal yang jelek. Kadang-kadang stres atau stresor, tekanan bisa membawa kita menjadi lebih baik gitu kan. Gitu. Oke. Saya merasakan sih Bu, jujur, especially kalau buat saya tuh orangnya gampang cemas Bu. Kalau misalnya ada deadline tugas itu saya langsung cemas, stres, kepikiran, bahkan bisa sampai nggak bisa tidur gitu loh Bu. Itu sebenarnya sesuatu yang normal nggak sih Bu kalau kayak gitu? Normal ketika gini ketika satu yang kita lihat adalah trigger atau pelakunya jelas. Kalau saya mau ujian skripsi saya cemas, jelas. Oh iya. Lalu sehabis ujian yang terjadi apa? Habis ujian sudah kan kecemasan kita menurun kan. Tapi kalau pada pasien-pasien dengan gangguan cemas itu kita biasanya terus mereka ini
tidak menurun, tidak hilang. Jadi cemas aja sepanjang waktu. Jadi mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mempengaruhi kecemasan, mempengaruhi kehidupan sehari-hari, pekerjaan, hubungan dengan orang lain. Biasanya kalau orang yang ada gangguan cemas itu, ya udah mendingan saya nggak ketemu sama orang lain deh. Mendingan saya diem aja deh, nggak ketemu sama orang lain. Daripada ketika bertemu berinteraksi cemas, akhirnya menghindari kontak sosial dan sebagainya. Gitu. Wah, jadi melebar ya Bu akibatnya gara-gara cemas itu sendiri. Betul. Benar. Oke. Saya dapat banget nih Bu kalau di sini nih Bu, karena saya merasakan sendiri gitu ya Bu. Saya merasakan sendiri. Nah, Bu, kalau misalnya mengenai cemas nih Bu, mungkin saya pengen tahu nih, apakah orang di sebelah saya mengalami cemas juga atau enggak gitu, atau mengalami gangguan kecemasan atau enggak gitu ya Bu. Sebenarnya ciri-cirinya sendiri orang mengalami kecemasan itu apa ya Bu? Terkhusus ya Bu, buat saya nih di tempat kerja saya misalnya Bu, kayak gitu. Tempat kerja, karena kita juga lagi bahasnya tempat kerja nih ya gitu ya. Iya. Kalau untuk kecemasan tuh biasanya kita tuh gampang sih mengenalinya dengan ada perubahan perilaku. Ya biasanya mungkin yang orangnya cerewet, bawel gitu. Banyak ngomong, dia lagi menarik diri dengan lingkungannya. Lalu ada dia kelihatan banget sulit konsentrasi gitu, misalnya ngerjain tugas dia kayak gitu misalnya, kelihatan cemas atau apa. Jadi ada perubahan perilaku. Yang biasanya suka ngobrol jadi nggak suka ngobrol, yang biasanya nggak gampang marah gitu jadi uring-uringan terus menerus misalnya begitu. Atau tiba-tiba sering izin cuti sakit, mungkin bisa sakit beneran sih, tapi mungkin juga bisa sakit karena cemas dengan pekerjaan dan lain-lain. Jadi biasanya itu kelihatan sih dari perubahan perilaku. Yang sebelumnya misalnya kita nanya, apa kabar? Biasanya dijawab dengan baik, ini dijawab dengan, ngapain sih nanya-nanya? Misalnya kayak gitu. Jadi kelihatan ada perubahan perilakunya biasanya. Kalau kita sebagai orang lain ya, yang melihat ya, kalau pada diri kita sendiri kan lebih mudah ya gitu ya biasanya ya. Benar. Kita tahu reaksi-reaksi fisik kita, sakit kepala lah, mahnya kambuh lah gitu kan. Iya benar sih Bu. Kalau misalnya kita terlalu cemas berlebihan itu biasanya ini ya Bu, maksudnya mengakibatkan ke fisik kita sendiri kayak yang Ibu bilang barusan, kayak kambuh, mah, kayak gitu. Saya pernah ngalamin soalnya Bu. Betul. Jadi banyak sekali gangguan kecemasan itu gitu kalau di rumah sakit pada awalnya justru rujukan. Mereka datang pertama kali bukan ke psikolog, tapi mereka datang pertama kali ke misalnya spesialis penyakit dalam gitu dengan keluhan misalnya mah, atau ada juga yang ke dokter jantung gitu karena keluhannya aduh berdebar-debar nih kan, biasa kita begitu ya kalau cemas keringat dingin berdebar-debar, jangan-jangan serangan jantung nih. Tapi setelah secara fisik diperiksa semua, oh nggak apa-apa kok, secara jantungnya sehat gitu, ada pemeriksaan fisik, berarti kita rujuk aja ya ke bagian psikologi ya atau psikiatri ya, biasa begitu. Sering sekali di rumah sakit adalah rujukan. Jadi begitu ya Bu. Kalau misalnya orang-orang yang biasanya berobat lalu pasti diagnosa tidak apa-apa, maka langsung psikolog gitu ya Bu. Biasanya begitu, karena nggak sadar kan karena gejala-gejala fisik itu bisa benar-benar muncul kan gitu, seperti terus kita sakit, katakanlah kita sakit perut itu kan benar-benar sakit kan gitu, sesuatu hal yang muncul. Jadi orang langsung curiganya biasa ke fisik dulu nih, ada sesuatu yang salah di tubuh saya secara fisik gitu. Wah, jadi buat teman-teman di luar sana nih, kalau misalnya sering sakit mah, bisa jadi itu bukan karena teman-teman malas makan ya, tapi karena teman-teman banyak pikiran. Bisa jadi. Mungkin bisa jadi kayak gitu teman-teman. Nah, nih berbicara mengenai ciri-ciri orang yang cemas ya Bu. Sebenarnya kalau dari kita sendiri, misalnya saya Bu mengalami kecemasan yang mungkin bisa dikatakan sedikit berlebih gitu ya Bu, cemasnya sampai deg-degan, sampai kambuh mah. Nah, sebenarnya cara mengatasinya sendiri itu Bu, kalau dari diri saya sendiri itu bagaimana ya? Mungkin ada tips atau trik dari Ibu mungkin? Oke, kalau misalnya mudah cemas gitu ya. Nah, kita bisa belajar yang praktis tuh relaksasi. Biasanya pernah belajar atau pernah tahu nggak ya teman-teman sama kita? Jadi kita belajar untuk, biasanya diajarkan ketika misalnya pergi ke psikolog itu diajarkan untuk cara relaksasi, mengambil nafas, belajar mengambil nafas yang benar. Karena biasanya ketika kita cemas itu detak jantung kita, nafas kita kan tidak beraturan ya. Betul ya? Nah, benar Bu. Kita belajar relaksasi, kita belajar untuk
calm down, itu biasanya akan sangat membantu. Jadi kecemasan kita bisa turun. Tuh. Lalu misalnya juga dicari nih kecemasannya gitu, trigger atau pelakunya apa nih? Gara-gara apa? Gara-gara A gitu. Oh, berarti A ini bisa diatasi nggak ya supaya kecemasannya ini menjadi menurun gitu. Jadi sebenarnya case per case unik sih, kita nggak bisa ini apa. Tapi biasanya relaksasi itu sangat membantu sih, belajar teknik relaksasi, nafas, belajar nafas itu sangat membantu. Paling tidak pertolongan pertama lah ya judulnya. Oke. Pertolongan pertama. Oke. Ya, mungkin ada lagi, Bu? Kalau di tempat kerja secara spesifik sih itu mencari sumbernya gitu, karena sumber cemas kita sama saya di tempat kerja mungkin bisa jadi berbeda ya. Kita takut sama atasan misalnya, atau saya takut sama atasan, kita ketika pertama kerja takut sama senior misalnya gitu. Saya takutnya, aduh nanti kalau saya mesti presentasi gimana, saya orangnya nggak bisa presentasi misalnya, beda. Nah, ketika kita sudah tahu trigger atau apa yang menyebabkan kita cemas, biasanya akan lebih mudah untuk mengatasinya. Oh, jadi yang bisa saya lakukan apa? Misalnya ketika saya cemasnya presentasi, oh berarti saya harus apa? Oh, saya harus latihan presentasi, saya harus lebih percaya diri. Jadi satu, kalau tempat kerja biasanya tuh triggernya tipikal lah, tiap orang itu akan bisa tipikal. Oh, kita cemasnya kalau dipanggil atasan, saya cemasnya kalau apa gitu. Jadi harus dicari dulu sumber masalahnya apa. Tempat kerja lebih mudah sih daripada generalized anxiety itu kan menyeluruh. Kalau menyeluruh ya semuanya biasanya men-trigger kita. Tapi kalau tempat kerja kita lebih bisa. Nah, tapi terkadang banyak pasien yang bingung, cemas tapi nggak ngerti sebenarnya apa gitu. Nah, itu memang butuh bantuan profesional untuk kita paling tidak memeta-metakannya sebenarnya penyebabnya apa sih gitu. Jadi tidak selalu bisa diatasi ada yang bisa diatasi dengan sendiri, dengan diri sendiri, ada yang memang butuh bantuan profesional gitu. Oke. Saya baru paham nih, Bu. Ternyata kecemasan bisa jadi tanpa trigger, malah itu yang lebih berbahaya. Betul, ya, Bu. Oke, dan untuk teman-teman di luar sana nih, tipsnya bermanfaat banget. Teman-teman bisa langsung catat. Pertama, relaksasi. Jadi jangan pernah dianggap remeh ketika orang-orang bilang untuk tarik nafas, hembuskan. Itu sebenarnya ada trik untuk relaksasi, teman-teman. Nah, yang kedua juga kenali nih diri teman-teman, apa sih yang membuat teman-teman itu cemas sebenarnya. Nah, dari situ teman-teman bisa langsung motivasi diri bahwa teman-teman itu bisa melakukannya. Betul nggak, Bu? Betul, kita bisa self talk juga gitu. Kalau misalnya cemasnya muncul atau apa, kita boleh kok ngomong sama diri kita sendiri, stop. Tapi ngomongnya jangan di depan orang-orang, nanti dipikir kita kenapa. Kalau kita teriak stop gitu kan, orang-orang pada kaget gitu ya. Tapi boleh sekali itu self talk yang kita misalnya keluar bilang stop, udah bilang ke diri kita udah stop, misalnya kita stop, nggak boleh stop overthinkingnya gitu, misalnya boleh itu kita melakukan self talk. Jadi seperti menegur diri kita sendiri, karena kalau kita biarin kan suka terus pikirannya kemana-mana tuh ya gitu ya, yang benar itu jadi jangan begini overthinking lah ya bahasa kita, jadi kemana-mana gitu. Boleh itu juga gitu. Nah, Bu, saya pengen nanya nih, Bu, saya penasaran banget. Nah, kalau misalnya insecure itu adalah salah satu penyebab dari cemas juga nggak sih, Bu? Insecure jadi merasa tidak aman gitu ya? Iya, nggak pede misalnya gitu. Ya nggak pede. Nah, benar, Bu. Bisa iya, bisa enggak sih, tapi biasanya bisa berujung kecemasan, bisa, atau justru karena cemas awalnya enggak, tapi karena dia punya gangguan kecemasan jadi insecure kan, lama-lama aduh kok saya kalau orang begini ya, saya kalau di depan publik kok begini ya, akhirnya memicu ini bisa saling berhubungan juga bisa gitu. Bisa banget. Jadi pada intinya kita harus bisa dulu ya, Bu, mengenali diri sendiri dan juga memotivasi diri ya, Bu. Wah, teman-teman, jadi ini pembahasannya asik banget ya, especially buat saya, Bu, karena saya juga orangnya suka cemas dan terkadang juga suka insecure, jadi ternyata itu penyebabnya. Jadi kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri nih, teman-teman. Oke. Ini jadi, Bu, beberapa hari kemarin kita sempat buka question box nih, Bu, di Instagram kita. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang udah saya filter dan paling banyak ditanyakan oleh netizen-netizen yang kepo di luar sana nih, Bu. Jadi mungkin saya bisa mewakilkan ya, Bu, untuk pertanyaannya. Oke. Nah, ini yang pertama, Bu, dari @Francisca Okvi.
Oke, dari Mbak Okti nih Bu, dari Mbak Okti. Mbak Okti bertanya, bagaimana sih Bu cara mengurangi rasa overthinking? Nah, tadi kita udah sempat bahas nih Bu. Mungkin bisa Ini dijawab. yang kita omongin tadi ya, biasanya Ya. overthinking ya. Karena satu hal, nah kita harus lihat dulu biasanya ya, biasanya generalized anxiety disorder, gangguan kecemasan itu memang pada orang-orang yang overthinking. Kalau kita mau menekan hubungannya dengan itu ya. Nah, gimana kita overthinking? Ketika kita overthinking, pakai cara yang tadi, balik gitu, stop. Biasa kita stop. Lalu kita kalau punya waktu, kita boleh nih misalnya begini. Sebenarnya kita refleksi ya. Sebenarnya dari yang overthinking, saya juga dulu suka overthinking gitu ya, banyak orang yang suka overthinking. Jadi misalnya dari yang kita pikirin overthinking 10 itu, yang benar-benar kejadian berapa sih Git? Belum tentu satu sebenarnya, bener nggak? Iya, benar banget, benar. Belum tentu ada satu aja. Nah, itu kita harus lihat, oh iya ya, ternyata itu. Jadi ini kembali belajar lagi tentang diri kita sendiri ya. Ternyata saya takutin sampai sebegitunya, saya pikir macam-macam, nggak ada yang kejadian nih ternyata. Jadi gimana? Jadi mari yuk sekarang kita belajar untuk positive thinking gitu, karena manusia itu udah terbiasa nggak sih Git, kita tuh selalu keluarnya itu duluan otomatiknya tuh negatif gitu kan ya. Iya, benar banget, benar banget gitu ya. Padahal ketika kita menjalani ya nggak seburuk itu juga gitu kan. Nah, kita ubah nih untuk berpikir. Nah, ini ada caranya nih Git, sebenarnya cara yang sering saya gunakan untuk pasien. Karena kita udah terbiasa, karena pasien-pasien termasuk pasien kecemasan, depresi itu selalu berpikir negatif, kita boleh loh menulis setiap malam gitu sebelum tidur, kita tuliskan 3 hal positif yang terjadi pada kita hari ini. Kadang-kadang itu PR yang susah loh. Iya, benar. Jelek semua hari ini, saya begini, saya ini. Kita lupa mensyukuri gitu ya, atau mengingat hal-hal positif. Misalnya begini, waktu sebelum COVID mungkin ya, kita tadi siang bisa keluar makan sebentar nih sama teman-teman ke nasi goreng misalnya yang enak. Itu kan sebenarnya hal positif yang bisa membangkitkan perasaan suasana hati kita yang jadi bagus kan. Nah, itu kita suka lupa. Nah, hal-hal seperti itu dicatat. Jadi kita belajar untuk mengubah mindset negatif kita ke positif gitu. Jadi ketika overthinking itu muncul, enggak kok, ini kan bisa begini-begini, bisa juga positif kok yang terjadi gitu. Jadi latihan sih kita kuncinya. Kita mau nggak latihan latihan untuk membuat kita less overthinking gitu. Bisa kalau mau latihan. Tapi memang agak susah ya kayaknya ya kalau mengubahnya. Iya benar Bu. Saya merasakan sendiri Bu, soalnya itu memang cukup susah. Apalagi overthinking capek ya. Saya dulu gitu kalau overthinking. Bener banget Bu, overthinking. Kalau saya pribadi Bu, saya memang orangnya terkadang suka overthinking nih Bu, terutama saat ketemu dengan orang baru atau lingkungan yang baru. Kayak pertama saya fresh graduate, lalu pertama kali masuk dunia kerja itu banyak banget pikiran yang negatif awalnya. Wah, nanti saya bakal di underestimate nggak ya sama orang. Wah, nanti saya bisa nggak ya ngerjain tugas. So nanti saya bakal dimarahin nggak. Nah, kayak gitu Bu, sebenarnya trigger yang bikin malah jadi overthinking dan jadi cemas sendiri kan Bu. Padahal ketika dijalanin nggak seburuk itu juga ya Git ternyata ya. Iya, benar Bu. Tapi nggak tahu juga ya Bu ke depannya. Jangan-jangannya udah banyak dulu ya antisipasi. Oke. Oke Bu, jadi buat Mbak Okti ya, buat Francisca Okti, jangan belajar jadi orang yang overthinking, belajar untuk less overthinking. Jadi siapkan tiap malam diary-nya, catat hal-hal positif yang udah Mbak Okti kerjakan setiap harinya. Gitu Mbak Okti, jangan overthinking pokoknya. Nah, lanjut nih Bu ke pertanyaan yang kedua. Dari @Dewi Ayu Laksita. Dari Mbak Dewi. Ini pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi stres kalau sudah sampai jadi psikosomatis? Nah, psikosomatis itu apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Nah, psikosomatis tuh sedikit banyak kayak yang tadi kita bicarain tuh, jadi muncul misalnya berdebar-debar dan lain-lain, muncul penyakit-penyakit fisik yang sebenarnya kalau dicek itu tidak ada penyebabnya, bukan fisik, lebih ke psikologis sebenarnya. Tapi udah muncul tuh penyakitnya, gejala-gejala penyakitnya muncul. Nah, bila sampai sudah muncul seperti itu, memang untuk mengatasi sendiri agak susah sih terus terang. Jadi memang butuh bantuan profesional karena sudah muncul, sudah one step udah naik gitu ya, maksudnya kelasnya udah naik, sudah timbul gejala-gejala dan lain-lain. Nah, berarti itu memang butuh bantuan profesional gitu.
Oke. Mungkin kalau sudah buat Mbak Dewi mungkin ya kalau sudah mulai muncul ke fisik mungkin seperti yang dibilang Ibu Ayu tadi, mungkin buat Mbak Dewi bisa langsung konsultasi nih. Jangan sampai didiem aja ya, Bu. Dan harus jangan lupa harus dicoret bahwa benar itu psikosomatis. Jangan kita self diagnose ya. Kadang-kadang suka gitu ya kita self diagnose. Kayaknya ini namanya psikosomatis nih, kayaknya begini. Jangan-jangan bisa jadi kan penyakit fisik sungguhan bisa jadi dong gitu kan. Jadi teman-teman, kalau saya selalu nitip pesan setiap isi acara, jangan kita self diagnose atau membuat diagnosa berdasarkan dari apa yang kita lihat dari internet. Itu sering sekali kita saya nemuin. Benar banget Bu, saya merasakan. Iya, karena kita belajar bertahun-tahun untuk membuat diagnosa itu. Jadi nggak bisa dari internet kan, kadang sumbernya juga tidak dipercaya, belum tentu kredibel kan sumbernya satu. Itu kalau kita menilai kita diri sendiri itu subjektivitasnya banyak banget, beda kalau yang menilai orang lain. Itu jangan pernah self diagnose gitu. Nah tuh buat Mbak Okti, jangan pernah self diagnose ya buat teman-teman, termasuk aku juga nih Bu. Ini pukulan banget karena aku kalau ada apa-apa tuh langsung searching Bu. Wah jangan-jangan saya sakit ini nih, wah jangan-jangan saya sakit ini, sampai gitu loh Bu kalau saya sendiri ya Bu. Jadi menimbulkan kecemasan itu tadi ya. Jadi stres Bu. Nah itu banget sih Bu intinya sebenarnya. Nah lanjut Ibu, pertanyaan yang ketiga. Tadi saya juga sudah sempat tanya nih Bu dari @ardiana Ching. Apakah gangguan tidur juga termasuk gejala anxiety, Bu? Nah, ini bisa dua. Gangguan tidur tidak selalu bisa dimasukkan ke anxiety, karena gangguan tidur itu bisa begini, ada gangguan, kalau kita lihat paduan diagnosa itu ya, gangguan jiwa itu ada insomnia, itu berdiri sebagai gangguan tidur sendiri ya. Nah, hiperinsomnia kalau tidak salah, tidur berlebihan juga ada itu gangguan tidur. Lalu mimpi buruk aja itu ada klasifikasinya diagnosa untuk gangguan tidur berjalan, sleepwalking itu juga. Nah, apakah tadi pertanyaannya apakah bisa sebagai gejala gangguan tidur itu gejala dari kecemasan gitu ya Gita ya? Iya, benar Bu. Sekali, karena biasa orang yang cemas itu, ya nggak sih, kalau kita cemas itu misalnya ujian skripsi aja bukan gangguan kecemasan, ujian skripsi aja biasanya nggak bisa tidur gitu kan. Ya, kalau pada pasien-pasien gangguan kecemasan biasa memang mereka kualitas tidurnya jadi lebih buruk, memang banyak sekali yang seperti itu. Jadi karena biasanya kecemasan, overthinking, hal-hal yang negatif itu semakin malam semakin muncul, bener nggak ya? Kalau semakin malam kita sendirian mau tidur itu, aduh yang jelek-jelek muncul, cemasnya biasanya makin terjadi ya kalau malam, sehingga menyebabkan kita kesulitan untuk tidur gitu. Ya itu memang salah satu gejala dari kecemasan. Tapi ingat, tidak selalu gangguan tidur itu nantinya diagnosanya cemas, tidak selalu bisa berdiri sendiri juga. Gitu. Oke ya, buat Ardiana Ching nih, sebenarnya gangguan tidur itu nggak selalu karena gejala anxiety ya Bu. Mungkin bisa jadi karena perutnya lapar, ya nggak Bu? Atau dompetnya kosong mungkin ya Bu, itu kan salah satu gejala juga, jadi nggak bisa tidur. Wah besok gue makan apa nih? Wah besok gue nggak ada duit nih buat ini nih. Nah gitu ya Bu, jadi jangan selalu men-trigger diri bahwa wah itu tuh jelek, wah itu tuh negatif. Jadi tergantung dari sudut pandang kita juga ya Bu sebenarnya. Iya betul. Nah ini Bu pertanyaan yang keempat, yang terakhir nih Bu, dari @radot_butar-butar. Oke Pak Radot. Nah jadi pertanyaannya Bu, bagaimana cara meminimalkan cemas karena takut pekerjaan salah padahal belum tentu terjadi? Nah ini sebenarnya udah dijawab sendiri ya, karena belum tentu terjadi gitu. Jadi bahwa cemas tapi belum tentu terjadi. Nah bisa digunakan cara-cara untuk tadi yang kita bilang stop itu. Ketika pikiran-pikiran itu muncul, kita bisa bilang stop, terus kita refleksi. Bapak ya tadi ya Gita ya? Iya. Nah kan sudah bilang sendiri sebenarnya, di belakangnya udah jawab sebenarnya tapi tidak terjadi itu kan. Nah kita berarti oh iya ya, yang saya cemas-cemaskan, yang saya takutkan ternyata kan nggak terjadi. Oleh sebab itu kenapa kita harus cemas? Jadi refleksi diri juga kali ya gitu, bahasanya kenapa saya harus cemas? Cemas itu kan nggak enak, cemas itu kan nggak nyaman gitu, dengan segala sensasinya lah, keringat dingin, sakit perut. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Belajar untuk stop ketika pikiran-pikiran buruk itu datang. Lalu tadi relaksasi bisa kembali digunakan, teknik relaksasi, ambil nafas,
merasakan tarikan nafasnya. Itu kalau di psikologi ada yang namanya mindfulness sih sebenarnya. Jadi kita merasakan tarikan nafas kita buang, kita rasakan semuanya supaya lebih menurun juga kan. Dengan begitu detak jantung kita jadi biasanya lebih rileks nafasnya itu. Dan ini sebenarnya udah dijawab sendiri nih, pertanyaannya udah dijawab sendiri. Sebenarnya tadi udah kita bahas ya Bu sebenarnya. Iya, menarik sih sebenarnya teman-teman. Nah Bu, karena kan kita sekarang di masa pandemi ya Bu, apa-apa semua kegiatan kita kerjakan dari rumah. Nah, itu kan biasanya memicu untuk stres, apalagi untuk anak-anak nih Bu, kayak yang sekolah mungkin terbiasa pulang sekolah main nih sama teman-temannya. Nah sekarang jadi di rumah bosen, bahkan anak-anak pun bisa jadi stres. Nah mungkin tips Bu buat anak-anak lah gitu Bu, istilahnya bukan untuk orang yang ya. Kalau gitu, tips saya begini, kadang-kadang banyak yang suka dilihat dulu yang stres anaknya apa emaknya apa bapaknya. Itu paling kering. Benar, kita selama pandemi ini mumpung kita lagi ngangkat topik itu, ternyata itu gitu menariknya setelah dilihat lagi seperti sekolah online itu ternyata bikin anak-anak stres dan lain-lain. Setelah ditarik ke belakang, yang stres ibu bapaknya, terutama ibu-ibu ya biasanya karena bebannya begitu bertambah. Nah, kalau ibunya stres, kalau ibunya secara mental tidak sehat begitu kan, biasanya yang terjadi apa? Marah. Kita akan marah-marah sama anak, akan omel-omel, sehingga suasana hati anak ini, sehingga kesehatan mental si anak ini sebenarnya jadi sangat terpengaruh gitu. Mungkin iya betul, karena mereka terbiasa keluar main sama teman-temannya terus nggak keluar, iya. Tapi bayangkan kalau suasana rumahnya enak, dia belajar enak, tidak akan dalam tanda kutip separah itu sih impact-nya. Nah biasanya ternyata setelah kita carikan ini anak saya selama belajar online nih, ini nih stres nih begini. Ternyata saya tarik, ibu coba dilihat, coba kita sama-sama introspeksi diri gitu. Sebenarnya iya nih suami saya sekarang kerja di rumah, saya kerja di rumah mesti megang anak. Wah ternyata setelah ditarik tuh gitu menariknya ternyata ibunya yang stres, sehingga terkesan anak ini jadi mungkin membangkang, atau ada yang justru sering menangis atau nggak mau sekolah gitu ya, ternyata karena diomelin terus sama ibunya setiap hari ini. Membawa itu ke anak gitu. Kalau saya lihat, saya bicara sama anak-anak sebenarnya selama setahun ini justru anak-anak itu banyak ya, kalau yang sudah cukup besar itu mereka juga bisa beradaptasi kok dengan ini. Kan waktu awal semua kaget lah ya pasti ya, anak-anak, orang dewasa semua pasti kaget, nggak nyaman, nggak enak juga. Tapi banyak sekali yang ternyata setelah ditelusurin, anaknya nggak apa-apa, emaknya yang kenapa gitu. Yang ngajarin yang kenapa gitu, dibentak-bentak terus misalnya. Ya makanya saya selalu bilang, jangan bilang anaknya dulu deh, kita tarik dulu, kita lihat ibunya dulu, bapaknya dulu misalnya gitu. Oke, jadi sebenarnya ini juga ujung tombaknya di orang tua ya Bu. Iya. Baru juga kan Bu mengalami yang namanya pandemi kayak gini. Mesti harus belajar. Ya, mulai dari anak-anak, orang tua, sampai nenek kakek juga harus belajar ya Bu, semuanya. Iya, benar. Yang panjang ya, kita belum tahu juga kapan akan berakhir. Berarti yang bisa kita lakukan adalah memang beradaptasi dengan new normal itu ya bahasa kita ya. Itu kita dampingi anak-anak kita. Kita kadang lupa bahwa kesehatan mental kita sebagai orang tuanya juga penting nih. Bukan cuma concern kita ke anak, ternyata orang tuanya yang kesehatan mentalnya tidak terlalu baik, ternyata berdampak pada anak. Termasuk terkadang, maaf, mungkin selama pandemi ini ada dampak ekonomi juga kan kita ya. Banyak yang benar. Itu suka menimbulkan mungkin konflik keluarga atau apa. Akhirnya uring-uringannya ujung-ujungnya biasa ke anaknya begitu. Oke, jadi ya buat bunda-bunda di luar sana mungkin nanti Instagram live kita ini bakal di-save nanti di feed Instagram kita Bu. Jadi buat bunda-bunda di luar sana mungkin bisa nonton juga, dan teman bisa langsung ditulis nih tips dan trik dari Bu Ayu, sangat bermanfaat ya. Jadi buat ibu-ibu jangan sampai stres. Kalau ibunya stres, anaknya stres, bapaknya juga stres gitu ya Bu. Satu rumah stres ya. Satu rumah stres, iya benar banget. Iya, kalau udah begitu siapa yang betah di rumah kan gitu. Kalau dengan suasana itu gitu. Padahal kita nggak tahu sampai kapan anak-anak akan sekolah di rumah nih.
gitu kan. Iya, jadi intinya kita harus tetap berinovasi ya Bu, walaupun kita ibu-ibu di rumah. Kok jadi ibu-ibu ya pembahasannya ya? Pokoknya gitu ya Bu. Jadi kayak harus berinovasi selalu biar anak-anak juga dan suasana di rumahnya jadi lebih happy gitu ya Bu. Betul sekali. Oke, nah waduh Bu, aku lihat jam udah mau habis nih Bu. Waduh, aku padahal lagi asik banget nih share-nya Bu ya. Gak berasa ya teman-teman, ternyata waduh waktunya udah menipis banget. Udah hampir habis nih, 5 menit lagi ya. Nah mungkin tadi kita udah dapat banget ya ilmu banyak banget dari Ibu Ayu, cara-cara mengatasinya. Pertama kita juga harus refleksi, itu hal yang utama. Pertama itu adalah pertolongan pertama ya dalam mental health, harus refleksi, tarik nafas. Lalu yang kedua kita juga harus mengenali diri kita sendiri. Apa sih penyebab dari kecemasan dalam diri kita itu sendiri. Yang ketiga, biasakan untuk memotivasi diri ya. Jangan biasakan untuk overthinking teman-teman. Nah, terutama untuk teman-teman fresh graduate nih Bu ya, mungkin yang awalnya di dunia kuliah semuanya masih diatur ya mungkin oleh dosen, semua jadwal sudah pasti. Nah, kalau udah masuk kerja kan kita harus manage sendiri ya Bu. Nah, itu kan juga bisa jadi salah satu bentuk kecemasan juga nih nantinya. Jadi teman-teman udah tahu nih cara mengatasinya, jadi jangan sampai terjadi gangguan kecemasan ke depannya. Gitu ya teman-teman. Berikan waktu juga sih Git. Kadang kita kan perlu beradaptasi sama dengan pandemi ini ya. Kita kan beradaptasi mungkin pada awalnya cemas. Cuma yang harus diwaspadai sih teman-teman, tipsnya kalau cemasnya makin menjadi-jadi nih Git, maksudnya semakin nggak jelas, semakin terus kita menarik diri, tadi yang kita bicarakan ya semakin stres dan lain-lain. Nah, itu berarti memang butuh sekali lagi misalnya kebantuan profesional ke psikolog. Saya kan nggak gangguan jiwa, misalnya saya kan masih begini. Nah, itu stigma-stigma itu loh yang saya selalu juga pengen share ke teman-teman. Enggak kok, kalau kita sama aja dengan sakit kan, kalau kita juga dokter gitu. Kesehatan kan nggak cuma fisik, ada juga kesehatan mental. Jadi kalau mental kita ke psikolog, ke psikiater gitu. Nah, tuh buat teman-teman hilangkan stigma-stigma negatif kayak gitu ya. Belum tentu kalau misalnya kita ke psikolog itu kita sakit jiwa ya, Bu. Iya, itu salah besar banget teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman sudah merasa seperti itu, lebih baik konsultasikan ke yang lebih paham kayak gitu. Jadi jangan malu. Nah, mungkin Bu karena waktunya udah habis ya, Bu. Terima kasih Bu untuk sharing ilmunya hari ini, sangat bermanfaat. Semoga untuk teman-teman di luar sana juga bisa menerapkan yang baik-baiknya ya. Nah, mungkin pertemuan kita kali ini mengenai topik cara mengatasi gangguan kecemasan terutama di tempat kerja. Sekian dulu ya Bu. Terima kasih untuk teman-teman yang 30 menit ke belakang sudah menemani kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin nih Instagram kita LinkNet karena bakal ada Connect Talk berikutnya dengan topik yang berbeda, host yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Jadi ilmunya makin banyak nih teman-teman. Dan jangan lupa pantengin Instagramnya LinkNet karena bakal ada kuis nanti di akhir acara. Dan buat teman-teman yang beruntung bakal dapat hadiah yang menarik pastinya. Nah, jadi sekian ya Bu acara Konektal hari ini. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih untuk Ibu Ayu Ningtyas dan untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dan juga jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Ya.